Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Nuraj dari Fakultas Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Reproduksi tumbuhan itu ada secara generatif atau kawin dan ada yang secara vegetatif. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang reproduksi tumbuhan secara generatif atau kawin. Penyerbukan tumbuhan adalah suatu proses di mana tumbuhan itu memperoleh organisme baru sesuai dengan induknya. Bagian-bagian pada bunga yaitu ada kelopak bunga yang berwarna hijau, lalu ada mahkota bunga yang berwarna-warni, lalu ada tangkai benang sari atau kepala benang sari, yaitu alat kelamin jantan dari bunga, lalu ada tangkai putik dan kepala putik, itu alat kelamin betina yang biasanya ada bakal biji. Penyerbukan ada dua, yaitu penyerbukan berdasarkan letak serbuk sarinya, lalu ada penyerbukan melalui perantara. Penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya itu ada penyerbukan sendiri, di mana dia bunganya itu bunga sempurna, sehingga benang sarinya bisa jatuh ke kepala putik. Lalu ada penyerbukan silang, di mana penyerbukan ini dilakukan oleh dua bunga yang sama dan masih satu batang. Lalu ada penyerbukan tetangga, di mana penyerbukan ini dilakukan karena bunga yang satu dengan bunga yang lain. Misalnya bunga di pot satu, bunga kamboja di pot, bukan bunga kamboja, pokoknya bunga yang satu dengan bunga yang lain. Jadi si kepala bunga yang satu ini jatuh ke kepala putik di pot 2. Lalu ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi antara bunga satu dengan bunga yang lain, namun berbeda jenis bunganya. Lalu ada penyerbukan melalui perantara. Penyerbukan perantara angin atau anemogami. Penyerbukan angin ini dilakukan ketika angin bertiup, lalu serbuk sarinya itu ikut terbang bersama angin, lalu si serbuk sarinya ini jatuh ke kepala putik. Yang kedua, ada penyerbukan melalui perantara hewan atau zoidiogami. Penyerbukan melalui perantara hewan ini itu ketika hewan atau serangga hinggap di bunga, lalu tanpa disadari serbuk sarinya ini menempel pada kaki serangga. Lalu ketika serangga hinggap di bunga lain, si serbuk sarinya ini jatuh ke kepala putik. Yang ketiga, ada penyerbukan air atau hidrogami. Hidrogami ini terjadi ketika air hujan turun, lalu meneteskan serbuk sari dan membuatnya jatuh. Lalu si serbuk sari yang jatuh ini mengalir ke air, lalu si serbuk sari ini hinggap di putik bunga lain. Lalu yang keempat ini melalui manusia atau antropogami. Dengan bantuan manusia ini, contohnya itu seperti bunga kamboja, dimana kita harus membeleknya dulu, lalu mengambil benang sarinya dan menaruhnya ke serbuk sari. Setelah itu ditutup dan ditaruh ke batang bunga tersebut. Penyerbukan itu bisa juga gagal. Apa sih yang menyebabkan
penyerbukan itu gagal, yang pertama ada dikogami. Dikogami ini dimana pematangan alat kelamin jantan dan betinanya itu tidak seimbang, sehingga membuat si serbuk sari ini sulit untuk jatuh ke kepala putih. Yang kedua ada dideosius. Dideosius ini dimana alat kelamin jantan dan betinanya itu terpisah, sehingga tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Heterostili. Heterostili ini karena panjang antara tangkai serbuk sari dan tangkai putik tidak sama atau panjang sebelah. Herkogami itu bila bentuk bunganya tidak memungkinkan serbuk sari jatuh ke kepala putik. Oke, mungkin segitu saja video pembelajaran yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.